Episode 46. Banjar begitu indah dengan dua insan yang sudah halal. Bening dan Gara menikmati romantis pasangan pengantin baru. Terhitung sejak kemarin hingga hari ini. Entah sudah berapa kali Bening dan Gara melakukannya. Bening juga mulai belajar untuk mengambil alih permainan. Gara tidak bisa menahan gejolak lain dari hatinya. Ada yang lebih dari sekadar nafsu, juga keinginan untuk segera memperoleh keturunan. Ada yang hangat menjalar ke hatinya setiap kali ia menatap Bening. Ada yang terbangun dari tidur panjangnya. Perasaan, ya sebuah perasaan. Mas Gara, terima kasih Mas Gara, terima kasih karena sudah mengembalikan sawah, membuatkan rumah, juga membeli lahan perkebunan untuk keluargaku. Bening tersenyum menatap Gara yang sedang menatapnya pula. Mereka sedang duduk di kaki bukit. Ada pedagang jagung bakar yang akhirnya menggoda mereka untuk mampir. Bening ingat, hampir 1 minggu mereka di Banjar sampai hari ini. Gara sudah mewujudkan cita-citanya untuk membuat bapak dan ibu bahagia. Lahan perkebunan yang nanti akan ditanami segala macam tumbuhan, yang utama adalah sayur mayur, itu juga telah ada pegawai. Sawah yang akan digarap oleh beberapa petani. Semuanya warga Banjar. Semua atas nama Bening yang dihibahkan kepada keluarganya tercinta. Bapak mendadak jadi juragan, membuatnya begitu rendah hati agar tak lupa pada kehidupan di masa silam. Rumah yang besar dengan lahan yang luas juga sudah mulai terbangun. Bapak dan ibu tidak berhenti bersujud syukur. Begitu juga Dewi yang merasa sangat terharu atas pengorbanan kakaknya itu. Semua tidak sebanding dengan pengorbananmu, Bening. Kau sudah merelakan hidup dan dirimu sendiri. Maka semua yang kuberikan pasti tidak akan ada bandingannya, jawab Gara sambil mengusap puncak kepala Bening. Bening tersenyum kecil menerima perlakuan itu. Gara terlihat begitu menyayanginya. Walau Bening tak mau kepedean, juga sadar bahwa pernikahan mereka berawal dari kesepakatan. Tetapi Bening bisa melihat ketulusan lelaki itu untuknya. Perlakuan Gara jauh dari kata dingin. Lelaki itu menyenangkan. Sosok yang mudah diterima oleh wanita mana saja. Hati Bening tersentuh. Betapa berdosanya Repi yang sudah menyanyiakan lelaki sebaik Gara. Meski kata nyonya besar, Gara itu brengsek sekali di masa lalu. Kau keberatan jika besok kita kembali ke Jakarta? Tanya Gara sembari menggigit jagung bakar yang masih hangat itu. Tidak apa mas, Bening ikut semua, kata Mas Gara. Mendengar itu, Gara jadi terlena. Beginilah maksudnya selama ini, dihargai sebagai suami, istri yang menurut seperti Bening yang memang dia cari. Gara dan Bening saling melempar tatapan lagi dengan masih menggigit jagung masing-masing. Bening, nanti malam lagi ya, kata Gara sambil tersenyum. Bening menunduk malu, tapi kemudian dia mengangguk. Sementara Bening dan Gara sedang menikmati menjadi pengantin baru. Repi duduk termenung di salah satu bangku taman rumah sakit. Di tangannya tergenggam surat demi surat dari rumah sakit. Mata perempuan itu sendari tadi berembun, basah kemudian. Repi beberapa hari yang lalu sudah begitu mantap untuk membuka ikat rahimnya. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, hari ini ia mendapatkan kabar tak sedap. Ada masalah di rahimnya. Rahimnya melemah. Repi ingat, beberapa tahun belakangan ini begitu rutin mengonsumsi obat-obatan keras yang berefek untuk membentuk tubuhnya. Sayang, hal itu ternyata mempengaruhi kondisi rahimnya. Jadi, maksud dokter, saya tidak bisa lagi mengandung, tanya Repi dengan air mata yang keluar. Kemungkinannya akan sangat kecil, Nona. Ada beberapa obat hormon yang menjadi terapi rutin Nona selama ini, yang akhirnya berimbas pada kondisi rahim. Rahim Nona sangat lemah sekarang. Repi kembali lagi ke alam sadarnya.
Tadi dia pikir bisa kembali meraih cinta Gara dengan ia yang bersedia hamil. Ia bahkan tak peduli lagi bila harus kehilangan karirnya demi Gara. Sayang, semua sudah terlambat. Ia ingat percakapannya dengan mama mertua dulu ketika mereka sedang bersantai di rumah Megah, ibu suaminya. Repi menunda boleh saja, tapi kalau sudah bertahun-tahun, bukan tak mungkin Tuhan akan murka dengan tidak lagi mempercayakan rahim untuk bisa mengandung. Repi sehat ma, nanti saatnya tiba pasti akan mengandung juga buat Gara. Dan sekarang semuanya terbukti. Niat hati ingin menunda sementara. Ternyata Tuhan telah mencabut nikmat mengandung itu dari Repi. Repi melungkup, telapak tangan di wajahnya. Bahunya terguncang hebat. Dia tidak akan bisa lagi memberikan Gara anak. Gara, aku gak mau kamu sampai jatuh cinta sama pembantu itu. Repi terisak-isak. Kamu milikku Gara. Aku satu-satunya kesayanganmu. Lanjut Repi dengan bahu masih terguncang hebat. Repi mengangkat wajahnya lagi. Dia bertekad akan kembali merebut Gara. Ia beranjak dari duduknya, lalu berjalan nguntai menuju mobil. Repi kembali menangis terseduh-seduh dengan tangan memeluk setir. Ketika besok sorenya saat Repi baru saja pulang dari syuting, ia melihat mobil Gara sudah terparkir di depan rumah. Ia berlari masuk ke dalam dan hendak menerjang Gara dengan pelukan. Tetapi pemandangan yang dilihatnya sungguh menyesakkan dada. Di dalam kamar Bening, Repi melihat Gara merapatkan tubuhnya dengan Bening dekat tembok. Mereka sedang berciuman mesra. Repi berang, ia masuk ke dalam, menyentak Gara, membuat Gara terpaksa menjauh dari Bening. Repi mencengkram bahu Bening kuat lalu menamparnya beberapa kali di depan Gara yang seketika berang melihatnya. Berhenti, kalau tidak aku pastikan kau akan aku talak sekarang juga. Repi menghentikan kebrutalannya, menyiksa Bening. Ia menatap nanar Gara, lalu berlari menjauh. Gara segera meraih Bening ke dalam pelukannya. Maaf Bening, aku akan memberi perhitungan kepadanya, desis Gara. Jangan mas, biarkan saja. Nyonya muda sedang terluka dan saat ini akulah penyebabnya. Gara menggeleng. Ia kembali memeluk Bening erat. Repi sendiri menengok di kamarnya, memukul perutnya sendiri dengan geram karena merasa gagal menjadi perempuan yang sempurna. Tuhan mengabulkannya. Repi tidak akan bisa mengandung selamanya. Episode 47. Repi kembali mengaburkan barang di dalam kamarnya. Gara sendiri saat ini sedang berada di ruang tengah. Dia sedang memikirkan apa sebaiknya Bening ia alihkan ke tempat lain dulu. Mungkin ke rumah mamanya. Sepertinya jika ia membiarkan Bening terus tinggal di satu tempat yang sama dengan Repi, perempuan itu pasti akan mencelakainya. Gara tidak bisa setiap saat memantau mereka berdua karena dia juga mesti pergi ke perusahaan. Mau kemana sayang? Tanya Gara mendekati Bening yang sudah menaiki tangga menuju ke atas. Mau ke atas mas Gara? Bening takut nyonya muda terluka. Bening mendengar ada suara kaca yang pecah dari kamar. Gak usah sayang, nanti biar aku yang membersihkannya. Tidak apa mas, nanti kalau dibiarkan nyonya muda bisa saja melukai dirinya. Gara menghembuskan kasar napasnya, tapi kemudian dia mengangguk, membiarkan Bening naik ke atas dengan dia yang memantau dari bawah. Bening terlihat mulai mengetuk pintu. Nyonya, biar saya bersihkan ya. Pergi kamu. Gara-gara kamu, aku begini. Gara-gara kamu, suamiku berpaling. Jadi Repi. Bening menarik panjang napasnya, lalu menghembuskannya berat. Nyonya, maafkan saya, biarkan saya membersihkan kamar, karena bahaya sekali pecahan kacanya bila mengenai nyonya muda. Tak ada sahutan.
Bening memberanikan diri membuka pintu kamar itu. Dilihatnya Repi sedang merokok di sisi jendela. Pecahan kaca membuat Bening begitu hati-hati untuk berpijak. Dilihatnya tangan Repi berdarah, mungkin tergores kaca saat ia melempar benda itu ke lantai. Biar saya obati lukanya, Nyonya. Bening mendekati Repi setelah ia membuang pecahan kaca dan sudah merapikan kembali kamar itu. Jangan sok baik. Repi mengibaskan tangannya. Tapi Nyonya terluka. Nanti infeksi kalau dibiarkan. Yang lebih luka itu hatiku. Kau sudah merebut suamiku. Kau menghancurkan kebahagiaanku. Bening menatap Repi dengan tenang. Ia tahu Repi murka padanya. Bahkan kalau ingin menuruti kata hati, mungkin Repi akan membunuhnya hari itu juga. Bening paham rasanya diduakan. Tapi ini juga bukan sepenuhnya salah Bening. Repi sendiri yang membuat Gara pada akhirnya berpaling karena ia sangat menginginkan anak. Nyonya, mari bicara dari hati ke hati. Kenapa semua ini bisa terjadi? Gak perlu. Aku muak melihatmu, Bening. Pergi kau dari kamarku. Aku jijik padamu. Repi melempar Bening dengan bantal membuat kamar itu jadi berantakan lagi. Bening akhirnya turun. Gara mendekati Bening, lalu meraih jemari istri keduanya itu. Bening tak bicara apapun. Ia merasakan kemudian Gara memeluknya erat sekali. Aku ingin sekali melindungimu, Bening, desis Gara dengan semua ketulusan yang ia punya. Mas Gara sudah melakukannya. Aku tidak akan bisa tenang jika meninggalkanmu di rumah ini hanya berdua saja dengan Sela. Bisa saja dia menyakitimu. Sewaktu-waktu dia sangat nekat, Bening. Bening diam, tak mampu menyahut untuk sementara. Pandangan Bening tertunduk. Ia sebenarnya sedih dengan dengan situasi semacam ini. Kau tinggal di rumah mama saja ya. Di sana pasti lebih aman untukmu. Tapi aku akan sering mengunjungimu, sayang. Namun kau pasti paham, aku juga perlu bicara dengan Sela. Biarkan aku menyelesaikan masalah dulu dengannya. Bening pada akhirnya mengangguk juga. Dia mulai berkemas lagi. Gara menunggunya di dalam mobil untuk mengantar Bening ke rumah Nyonya Besar. Perjalanan ke rumah Nyonya Besar tak memakan waktu cukup lama. Bening dan Gara turun. Desas-desus pernikahan Gara dan Bening sudah sampai ke telinga semua penghuni rumah megah Nyonya Besar itu, termasuk ke seluruh pelayan. Asih hanya bisa memandang Bening dengan tatapan iri dari kejauhan. Ia tidak berani mengusik Bening karena ada tuan muda dan Nyonya Besar saat ini. Jadi Bening akan tinggal di sini? Tanya Nyonya Besar dengan Gara yang segera mengangguk. Repi lagi gak stabil, Ma. Aku gak bisa ninggalin Bening sendiri di rumah berdua saja sama Repi kalau aku lagi gak ada. Nyonya Besar mengangguk menyetujui. Lalu Bening pergi ke kamarnya dulu. Tetapi Nyonya Besar segera mencegahnya. Mau kemana, Bening? Tanya Nyonya Besar. Ke kamar saya, Nyonya. Kau ini, aku bukan lagi majikanmu. Panggil saja aku Mama seperti Gara seperti Gara juga memanggilku begitu. Baiklah, Ma. Kalau begitu, Bening mau simpan dulu koper ini ke kamar kemarin. Enggak dong, Bening. Biarkan Asih membawanya ke kamar Gara. Masa kamu tidur di kamar pembantu? Bening hanya tersenyum mendengarnya. Asih datang dengan wajah datar dan membawa koper Bening ke lantai atas, ke kamar Gara lebih tepatnya. Gara dan Bening kemudian bersama Nyonya Besar duduk di taman belakang. Pelayan segera menyajikan cemilan untuk menemani berbincang mereka. Repi, kenapa lagi, Gara? Tanya Mama dengan raut serius, seperti orang kesurupan. Aku tidak mengerti apa maunya, Ma. Padahal aku sudah memberi kebebasan untuknya, seperti yang selama ini dia inginkan. Tapi malah Bening jadi sasaran amukannya. Repi keras kepala. Dia sendiri yang sudah menyanyiakan kau sebagai suami selama ini. Sekarang malah dia juga yang merasa seolah-olah disakiti.
Aku sendiri tidak ingin mengurusinya, Ma. Sudah muak aku menuruti semua keinginannya selama ini. Bening hanya diam menyimak. Sekarang dia sudah sah kembali lagi ke rumah Nyonya Besar. Tapi bukan lagi sebagai pembantu, melainkan sebagai menantu. Gara juga lebih sering pulang ke sana daripada ke rumahnya sendiri. Repi juga semakin menjadi-jadi. Dia kerap pulang dalam keadaan mabuk. Hampir setiap malam, Gara pusing mengurusi istri pertamanya itu. Hanya kepada Bening, dia bisa menumpahkan semua rasa dan merasa nyaman setiap kali mereka hanya berdua. Episode 48. Mas Gara sudah rapi, sudah tampan. Hati-hati di jalan ya, nanti jangan lupa istirahat ya di perusahaan. Bening merapikan kemeja Gara, seraya memasangkan dasi. Pagi itu mereka bangun dalam keadaan lebih segar. Meski semalam Gara pusing karena harus menuruti kemauan Repi, mengantarkannya berbelanja hingga berkumpul bersama teman-teman hedonisnya. Repi bahkan mengajak Gara untuk pergi ke klub malam. Untungnya Gara tidak mabuk. Gara tahu Repi sengaja menyita waktunya agar dia sendiri tak punya waktu untuk Bening. Namun Gara tak sebodoh itu. Ketika Repi sudah tertidur pulas karena lelah sehabis mabuk, Gara bergegas menyusul Bening ke rumah Mama. Meski Bening kerap melarang Gara membiarkan suaminya itu untuk tetap menemani Nyonya Muda. Tapi Gara tak tega meninggalkan Bening untuk waktu yang lama akan membuat Gara jadi melangsa. Bening sayang, nanti mau Mas belikan apa? Selama kita menikah kurang lebih 3 minggu ini, kau tak pernah meminta dibelikan ini itu. Mas kan bingung harus membelikanmu apa setiap pulang dari perusahaan. Gara menangkupkan kedua telapak tangannya di wajah Bening. Bening hanya menggeleng. Tidak ada Mas Gara. Dengan Mas kembali dalam keadaan selamat saja sudah merupakan hadiah bagi Bening. Gara tersenyum. Entah mengapa meski Bening masih sangat muda, bahkan rentang usia mereka berjarak kurang lebih 10 tahun, tapi Bening sangat dewasa menyikapi segala hal. Sikapnya yang tenang dan mampu mengontrol amarah membuat Gara kagum. Baiklah, Mas Gara akan pergi bekerja ya. Kau jangan terlalu banyak bergerak. Beristirahatlah, jangan terlalu banyak melakukan pekerjaan rumah. Bening hanya mengangguk. Ia memang tidak bisa jika hanya berdiam diri. Bening suka memasak, suka berkebun dan suka berkegiatan. Siang itu, dia dan Nyonya Besar berada di dalam ruangan pribadi mertuanya itu. Mereka sedang membahas novel luar negeri. Bening, apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Nyonya Besar ketika Bening sedang memijit mertuanya itu seperti dulu. Tanda-tanda apa ya, Ma? Kau sudah telat haid belum? Mama bertanya lagi. Bening mengingat-ingat. Sudah, tapi baru 2 hari. Tidak apa-apa, Ma, nanti akan dapat juga. Nyonya Besar seketika menoleh dengan antusias. Menentunya saat yang satu ini sikapnya memang dewasa, tetapi juga amat polos. Mama berharap kau telat selama 9 bulan, Bening. Bening menghentikan kalimatnya kala menyadari sesuatu. Nyonya Besar dan Bening saling bertatapan. Tapi telatnya baru 2 hari loh, Ma. Bening menggaruk kepalanya. Kalau begitu, kita tunggu sampai genap 1 minggu. Bening akhirnya mengangguk. Nyonya Besar bisa merasakan kebahagiaan akan meminang cucu sebentar lagi. Feelingnya kuat sekali bahwa Bening pasti sudah hamil. Putranya memang top ker. Sayang selama ini hanya salah lobang. Apa kita cek saja sekarang ya? Nyonya Besar kembali bertatapan dengan Bening. Jangan dulu ya, Ma. Lebih baik tunggu sampai genap 1 minggu. Karena biasanya datang bulannya suka terlambat memang dari tanggal ini. Oke, baiklah. Mama sangat bersemangat, Bening. Semoga kau betulan sudah hamil ya. Wajah mertuanya berbinar-binar bahagia. Bening ikut bahagia melihatnya. Bening juga mulai membayangkan jika benar dia telah hamil, dia akan segera menjadi ibu di usia yang sangat muda itu. Tapi kemudian senyum Bening tampak menghilang perlahan. Bukankah berdasarkan perjanjian Bening akan meraih kebebasannya kembali setelah anaknya lahir? Anak yang rencananya akan diasuh oleh Gara dan Repi. Bening refleks mengelut perutnya.
Apa itu artinya dia dan Gara akan berpisah jika tiba saatnya kelak? Bening, kau mau kuliah? Tanya Nyonya Besar sembari memejamkan mata, menikmati pijatan di pundaknya dari Bening. Jawab saja yang jujur, Bening. Bening menunduk, terasa pijatan itu melemah. Sekarang Bening tidak lagi memikirkan itu. Ia hanya mengabdi kepada Gara yang sekarang masih suaminya. Dulu tujuan Bening ke Jakarta memang untuk kuliah, mah. Tapi karena Dewi harus operasi, jadi uang tabungan Bapak habis. Tapi tidak apa-apa, begini saja Bening sudah bersyukur. Jadi masih mau kuliah atau tidak? Tanyanya Besar sekali lagi. Bening akhirnya mengangguk. Tentu saja dia ingin kuliah. Dia ingin melanjutkan pendidikannya hingga menjadi sarjana. Bening sosok yang cerdas ketika dia sekolah dan akan sangat disayangkan jika ia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya sudah, besok Mama beritahu Gara, biar dia yang urus. Maksudnya mah, kau kuliah ya, Bening sayang. Umurmu masih muda sekali. Kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Gapai mimpi setinggi-tingginya. Mama dan Papa bisa hidup enak di masa tua begini. Juga karena dulu kami pintar dan rajin sekolah. Semua anak Mama juga kuliah. Kau juga kuliah ya. Tidak masalah kuliah meski nanti perutmu sudah buncit. Bening tak mampu menjawab lagi. Ia hanya bisa mensyukuri semuanya. Nyonya Besar yang kata orang cerewet itu nyatanya sangat baik hati. Kalau Gara mengizinkan, Bening mau melanjutkan kuliahnya. Semua tergantung Gara. Kalau Gara menyetujui, maka dia akan melanjutkan lagi cita-citanya yang sempat tertunda selama ini. Episode 49. Bening menata makanan malam yang akan dihidangkan untuk Gara sekeluarga. Asih tampak menyimpan rasa iri kepada Bening, tapi sekarang tidak berani lagi mengganggunya. Bahkan ketika Bening sedang sendiri di dalam dapur, Asih yang juga kebetulan ingin minum hanya diam saja. Bagaimanapun sekarang Bening juga merupakan istri tuan muda. Beberapa pelayan membantu Bening membawa lauk yang sudah dimasakkan hari ini ke meja makan. Ketika sedang menata masakan terakhir, ia mendengar suara berdehem. Bening menoleh. Ia melihat Repi sedang bersandar pada dinding dekat pintu dapur. Bening pun tak tahu entah kapan perempuan itu datang. Gara mana? Tanyanya ketus. Bening mendekat, meletakkan piring lauk terlebih dahulu. Ada, Nyonya Muda sedang mandi di kamar. Repi melongos lalu meninggalkan dapur menuju kamar. Repi mungkin belum tahu kalau Bening sudah satu kamar dengan Gara di rumah itu. Dia tak lagi tidur di kamar pembantu seperti dulu. Bening mengatupkan bibirnya, meski merasa sedikit cemburu saat Repi menuju kamarnya dan Gara, tapi Bening tidak mau membiarkan dia terlena dengan perasaan itu. Bagaimanapun, Repi adalah istri pertama Gara. Ada Repi, Ning? Tanyanya Besar, membuat Bening sedikit teronjak dari lamunan. Iya, Ma, tapi sudah naik ke kamar Mas Gara. Pasti mau bertengkar lagi. Mama pusing, Bening. Dua manusia itu kalau berada di rumah ini pasti kerjanya hanya ribut. Repi egois, Gara emosian. Kalau Nyonya Besar sembari membetulkan lengan dress rumahnya yang terlipat. Semoga tidak lagi ya, Ma. Bening hanya menggagapi seperti itu. Entahlah, Bening. Sudah berkali-kali diingatkan Repi itu bebal. Ngakunya mencintai putraku, tapi kasih cucu pun tak mau. Papa apalagi sudah malas mengurusi Repi. Untung sekarang ada kau. Bening dan Nyonya Besar kemudian pergi ke meja makan. Semenjak Bening tinggal lagi di rumah itu, Tuan dan Nyonya Besar hanya ingin makan masakan Bening. Istri kedua putra mereka itu sangat pintar meracik bumbu hingga masakannya selalu terasa sedap. Repi turun bersama Gara dengan mengemit erat lengan lelaki yang tampak jengah itu, tapi tetap membiarkan Repi bertindak semaunya. Bening melihatnya sekelas. Pandangannya dan Gara jadi bertemu. Bening tersenyum kecil. Gara sendiri merasa risih dengan Repi yang akhir-akhir ini semakin menempel padanya. Membayangi setiap pergerakan Gara, bahkan sampai ke rumah kedua orang tuanya. Sudah masak? Tuan Besar turun dari tangga menuju meja makan dengan sangat semangat. Sudah, Pak. Sesuai pesanan Papa, sop ayam kampung. Bening menunjukkan masakan disambut antusias oleh ayah mertuanya. Pasti sangat enak. Papa sudah tak sabar. Semua orang sudah berkumpul untuk makan malam.
Tapi Bening segera melangkah. Setelah itu selesai menata lauk pauk yang mengunggah selera itu. "Bening, mau kemana?" tanya Gara kepada Bening yang sedang menuju ke belakang. "Bening makan di belakang saja, bersama para pelayan lain, Mas." Bening menjawab sambil tersenyum kecil. Repi menatapnya sinis. Makan di sini, Bening. Kau kan istriku. Ayo." Gara menatap Bening lembut, begitu pula Nyonya Besar yang memintanya untuk makan bersama. "Biar saja, kenapa sih? Tempat dia kan memang di belakang," celetuk Repi. Kedua mertuanya hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Gara meratap Repi, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke depan Bening. "Ayo sayang, makanlah bersama di sini. Lagi pula, kata Mama, ada yang ingin dibicarakan sekalian dengan rencana kuliahmu." Repik mendelik mendengar Gara yang begitu lembut memperlakukan Bening. Hatinya terbakar cemburu buta. Ingin rasanya ia menumpahkan kuah sayur panas itu ke kepala Bening. Kalau tak ada orang yang melihat mereka saat ini. "Baik, Mas." "Mas." Repi hampir tersedak memakannya sendiri mendengar panggilan dari Bening untuk Gara. Ia kembali melihat Bening dengan tatapan membunuh. "Jadi, Mama sudah bicarakan sama Gara tentang rencana kuliahmu, Bening?" Nyonya Besar membuka percakapan. "Ya, aku sudah mendengarnya, sayang. Sekarang Mas tanya, apa Bening betulan mau kuliah?" tanya Gara lagi. Bening ragu, tapi dia tak urung mengangguk juga akhirnya. "Bening betulan ingin melanjutkan kuliah, Mas. Tak tahu diuntung aji mumpung," dengus Repi yang segera mendapat tatapan tajam lagi dari Gara. "Kau pulang saja, Sela. Kalau hanya untuk menyela setiap kata-kataku saat ini," ancam Gara yang membuat Repi akhirnya jadi bungkam. Nyonya dan Tuan Besar hanya saling berpandangan. Mereka tidak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangga putranya. Kendati mereka juga jengah dengan Repi saat ini. "Ya, Mas, Bening mau kuliah." Bening akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan kejujuran dari rasa hatinya. "Baiklah, besok ikut Mas ke kampus ya. Kita urus semua berkas-berkasnya. Kebetulan ini adalah bulan penerimaan mahasiswa baru." Bening mengangkat wajahnya. Ia tersenyum bahagia. Suaminya setuju. Dia melanjutkan kuliah. Sementara itu, Repi melihatnya dengan pandangan benci yang amat kentara, tapi tetap menahannya untuk tak bersuara. "Aku mau tidur di sini malam ini." Repi mengalihkan perhatian semua orang. "Gak bisa, kau pulang saja. Rumahmu di sana," balas Gara. "Gak mau, Gara. Aku pengen di sini sama kamu. Itu kamar aku sama Bening. Bening tidur di sana selama ini." Repi menatap keduanya tanpa mengeluarkan suara lagi. Namun sepanjang acara makan malam, Bening tak nyaman karena Repi selalu melihatnya. Tatapan Repi menyaratkan benci juga ancaman untuk Bening. Episode 50. "Daripada kau membuat ulah di rumah kedua orang tuaku, lebih baik aku mengantar kau pulang malam ini juga." Gara segera menarik lengan Repi menuju mobil ketika malam sudah di angka 10. Bening sendiri sudah mengungsi di kamar kelamanya. Dia merasa tak enak hati sebab Repi selalu mengusirnya ketika dia masuk ke kamar Gara. Sempat pula Gara mendengar Repi kembali mendebat Bening. "Gak mau, Gara, aku ini istri kamu juga," serga Repi sembari berusaha melepaskan cengkeraman Gara di tangannya. "Jangan egois, kau sendiri yang tak suka jika Bening satu rumah denganmu. Aku sudah membawanya ke sini, tapi kau sudah masih berulah juga. Maumu apa sebenarnya?" sentak Gara kehilangan sabar. "Aduh, cuma Tuhan yang tahu. Gimana rasanya Mama lihat kalian setiap hari bertengkar terus. Ini sudah malam, Repi, Gara. Keluar saja kalian dari sini. Kalau masih terus-menerus berdebat atau mau panggilkan satpam untuk menyeret kalian berdua keluar." Dari lantai atas, Nyonya Besar berseru sambil berkacak pinggang. Papa hanya mengabdikan momen itu sembari makan buah apel. Dia juga sama pusingnya dengan Nyonya Besar, tetapi lebih memilih untuk dia menyaksikan saja. Bening sendiri hanya dia membisu di kamar lamanya. Dia tidak ingin keluar dari sana daripada membuat Repi semakin berang dan perang antara Gara juga istri pertamanya itu jadi semakin pecah. "Aku antarin dia balik, Ma."
Gara berkata tak enak henti kepada mamanya yang sudah berbalik dan masuk ke dalam kamar. Repi sendiri tak bisa membantah lagi. Ia takut Gara semakin marah dan malah menjatuhkannya talak kepadanya. Jadi sekarang dia hanya diam. Ada banyak sekali pesan dari telepon dari manajer yang mencarinya ke sana kemari karena Repi mangkir dari pemotretan untuk produk kosmetik juga tidak hadir syuting film. Setelah sampai di rumah, Gara langsung membawa Repi ke dalam rumah. Repi menyentak lengan lelaki itu. Aku juga berhak atas kamu, Gara. Aku penuhi semuanya, Sela. Uang bulananmu selalu aku transfer tepat waktu. Mengapa masih keras kepala? Aku butuhnya kamu. Aku maunya kamu yang temenin aku. Allah, kemana kau selama ini, Sela Aryani? Dulu aku mengemis meminta waktumu. Sekarang giliran aku sudah membebaskanmu dan menemukan seseorang yang bisa memberi aku semua itu. Kau malah menempel seperti ini. Jalani saja profesimu itu. Syuting sana. Kesal Gara kepada Repi yang hanya bisa diam dengan pandangan menyesal. Gara, suara bel menghentikan kata-kata Repi seketika. Gara segera ke depan melihat manajer Repi sudah menunggu di sana. Cari Repi, ada, masuk saja. Gara kemudian pergi ke mobilnya sendiri tanpa sempat manajer itu menyahut. Repi sendiri terburu-buru keluar. Niat hati mau melarang Gara pergi, tapi tak jadi karena ia harus berhadapan dengan manajernya. Bayuki, Repi menyusap tangkuknya. Ia sendiri merasa bersalah karena sudah beberapa hari ini memang sengaja mangkir dari kewajibannya sebagai model dan pemain film. Kita harus bicara, Rep, kau benar-benar keterlaluan. Repi tertunduk lalu mempersilahkan manajernya untuk duduk. Aku akan balik kerja lagi besok, Mbak, aku janji. Repi merasa tertekan sekali. Profesinya sekarang betul-betul sudah membuatnya kehilangan banyak hal, termasuk cinta Gara untuknya. Tapi mau mundur juga percuma, dia sudah terikat kontrak. Gara sendiri sekarang masih di mobil. Dia menepikan mobilnya di pinggir jalan dan mengeluarkan sesuatu yang terlipat 2 hari kantung saku celana. Sebuah amplop dari rumah sakit yang mengusik rasa penasaran. Apa ini? Gara bergumam pelan sembari memilih setiap bahasa medis yang tertera. Namun ia terpakur saat melihat sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa Repi tidak bisa lagi mengandung karena rahimnya bermasalah. Gara menerawang. Repi sengaja tak memberitahunya hari ini. Setelah dulu dinyatakan sehat luar dalam, tapi Repi malah menunda kehadiran untuk sekarang. Kehadiran anak sekarang, Tuhan benar-benar mencabut nikmat mengandung tersebut. Gara juga merasa bodoh karena dulu begitu mudahnya mengizinkan Repi menunda kehadiran anak di antara mereka. Akhirnya semua jadi kenyataan. Gara terkenang bening. Ia berharap sekali dalam beberapa minggu ke depan mereka bisa mendengar kabar membahagiakan itu. Bening, kaulah harapan aku sekarang. Gara mendesak kecewa. Bertahun-tahun dia membodohi diri sendiri karena terlalu memikirkan Repi yang bahkan tidak pernah memikirkannya. Gara kembali ke rumah orang tuanya. Bening membuka pintu kamar lamanya saat Gara pulang dan terdengar menunjuk ke depan. Gara langsung menarik Bening ke dalam rangkuhannya. Lalu ia menggendong Bening, membawanya masuk ke dalam lift menuju kamar mereka. Gara hanya ingin bercinta dengan istri keduanya itu. Mas Gara mau? Tanya Bening penuh pengertian. Gara mengangguk lalu membiarkan Bening memberikan servis terbaik untuknya yang sudah berbaring terlentang. Bening dan Gara bertatapan lalu kembali menyatukan mahkota mereka dalam keremangan malam. Cahaya rembulan masuk melalui jendela dan dibiarkan terbuka, menjadikan siluet yang indah. Dua insan dalam persatuan ranjang dan syarat akan cinta.